dengan kegiatan yang pertama, yaitu adalah terkait dengan penjelasan terkait dengan apa itu IPE, urgensi IPE, dan bagaimana peran IPE dalam eh, peran kolaborasi tenaga medis yang akan diaplikasikan nanti ketika kita semuanya sudah bekerja di eh, instalasi kesehatan sebagai tenaga kesehatan. Nah, materi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Ade Giri Anjani, Magister Farmasi Klinis. Beliau adalah seorang apoteker dan juga seorang klinisi, di apoteker klinisi yang sudah berpengalaman di bidang interprofessional education. Dalam jangka waktu 100 menit ke depan, kita akan mendengarkan paparan dari beliau. Sebelumnya, kita mau pastikan dulu bahwa peserta sudah open kamera. Silahkan untuk open kamera bagi peserta yang masih belum membuka kameranya. Dan jangan lupa selama paparan hari ini, kalian uh, lakukan tangkapan layar ketika mendengarkan materi yang menunjukkan keberadaan atau kehadiran pada sesi kali ini. Ibu Apoteker Ade Giri Anjani, apakah sudah bersiap? Sudah, Bu Krisna. Oh, baik, ya. Baik, eh, kepada Ibu Apoteker Ade Giri Anjani, Magister Farmasi Klinis, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Silakan. Baik, terima kasih Bu Krisna atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya ya. Oke, jadi karena di sini ada berbagai prodi ya, jadi mungkin di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena memang kebetulan semuanya tidak ada yang belum mengenal saya. Jadi saya ini merupakan dosen Fakultas Farmasi ya. Mungkin kalau dari farmasi sudah sering ketemu saya karena kita berjumpa di mata perkuliahan farmakoterapi ya. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Apoteker Ade Giri Ayu Anjani, di mana saya di sini akan menjelaskan terkait apa itu IPE ya. Kemudian di sini saya juga akan memberikan gambaran setidaknya bagaimana pelaksanaan IPE nanti ke depannya untuk mahasiswa-mahasiswa di IIK Bekti Wiyata ini. Nah, jadi langsung saja saya share screen ya. Oke, jadi di sini apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah ya. Untuk mengawali materi hari ini, nah mungkin apakah di sini mahasiswa-mahasiswa dari IIK Bakta mengetahui apa itu IPE atau sebelumnya sudah searching seperti itu? Kira-kira IPE itu apa sih? Kemudian bagaimana aplikasi IPE nanti? Nah, seperti itu kira-kira sudah ada yang searching-searching apa belum? Kan kalau generasi kalian kan biasanya langsung searching gitu ya. Kalau misalkan kemarin juga sudah saya singgung ya di farmakoterapi, nanti kalian akan ada IPE. Nah, itu kira-kira kalian searching nggak IPE itu apa? Gimana? Mungkin dari mahasiswa farmasi deh, karena saya hafalnya mahasiswa farmasi ya. Jadi mungkin di sini Mbak Dia Erika ya, ada nggak? Kira-kira tahu nggak IPE itu apa? Atau sebelumnya sudah searching nih IPE itu apa? IPE itu kalau menurut saya kayak kolaborasi antar mahasiswa beda prodi gitu, Ibu. Jadi nanti kayak mungkin menyelesaikan kasus atau gimana. Oke, terima kasih Mbak Dea ya. Nah, jadi mungkin yang dijelaskan Mbak Dea Erika, nah itu sudah salah satu poinnya ya, di mana memang
nantinya kita tujuannya akan berkolaborasi seperti itu ya antara tenaga kesehatan satu dengan tenaga kesehatan yang lainnya seperti itu. Jadi karena di sini kita berada di lingkungan kesehatan, nah jadi kita di sini nantinya misalkan kedokteran gigi, farmasi, nah itu kan pasti dari S1 kita akan melanjutkan ke profesi ya, di mana nantinya kita akan jadi istilahnya seseorang yang profesional di bidang kita, seperti itu. Jadi ketika kita masuk ke dalam profesi tersebut, misalkan kedokteran gigi, farmasi, gizi, nah itu kita akan membidangi ilmu-ilmu tersebut. Jadi kita akan fokus ke ilmu tersebut. Jadi istilahnya di dunia kesehatan ini poin-poinnya atau porsi-porsinya itu sudah dibagi agar skill kita, nah itu sudah mulai terasa sesuai bidang kita, seperti itu ya istilahnya. Nah, kemudian terkait IPE atau Interprofessional Education, seperti itu. Jadi memang di kehidupan sehari-hari pun ya, istilahnya kita itu akan tetap membutuhkan orang lain gitu ya. Jadi di dunia kesehatan ini atau di dunia lapangan ini, nah itu nanti kita nggak mungkin misalkan kita bekerja sendiri seperti itu ya, mau nggak mau memang kita harus punya istilahnya itu temen gitu ya. Jadi istilahnya ada kerabat untuk istilahnya bertukar pikiran. Jadi kalau misalkan apa-apa dikerjakan sendiri seperti itu ya, itu pasti akan capek di kitanya ya. Misalkan ada seorang dokter. Nah, dokter ini merasa dia ini bisa semuanya. Nah, akan tetapi kalau misalkan dia mengerjakan sendiri, nah itu pasti kan akan capek ya dianya. Jadi memang kita butuh tenaga kesehatan lain, misalkan dari perawat, farmasi, di mana untuk membantu proses bagaimana dokter itu bekerja. Jadi dokter itu juga misalkan tidak capek, kemudian bisa diskusi seperti itu ya dengan farmasi, dengan perawat seperti itu. Jadi memang istilahnya sama halnya di dunia pekerjaan, kita pun juga akan tetap membutuhkan orang lain ya. Jadi sebagai contoh, misalkan kita ingin membangun rumah, kan kita nggak bisa ya kalau misalkan membangun rumah sendiri. Nah, kita pasti butuh arsitek, kemudian butuh tukang seperti itu ya. Di mana nanti tukangnya itu juga akan bekerja sama dengan misalkan eh, produsen pembuat semen. Nah, kemudian juga kita butuh istilahnya pasir. Nah, mungkin kalian juga sering mengamati di apa sebelah IK itu kan ada sungai ya. Nah, itu kan banyak pencari pasir di sekitar IIK itu di mana karena mereka terlalu sering mencari pasir sehingga mereka itu bisa sampai terkena leptospirosis ya karena terlalu sering mencari pasir di sebelah sungai. Nah, kemudian itu adalah tujuan dari IPE salah satunya. Jadi IPE itu sebenarnya tidak hanya di dunia kesehatan, tapi di dunia real pun itu sebenarnya kita sudah melakukan IPE seperti itu ya. Nah, jadi memang sebagai standar kehidupan gitu ya, memang kita itu ditakdirkan untuk saling bekerja sama gitu ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita sudah punya porsi, nah kita itu harus istilahnya membagi porsi tersebut, jadi jangan dihabiskan sendiri gitu ya. Jadi istilahnya kalau misalkan kita hidup sendiri, nah itu pun juga tidak terlalu baik ya sebenarnya. Nah, kemudian maka dari itu dibentuklah suatu interprofessional education ya. Jadi kalau misalkan di tingkat istilahnya kampus, nah itu ada education. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah bekerja, nah itu akan ada terbentuk interprofessional collaboration. Jadi nanti kalau misalkan kalian lulus, kalian sudah profesi, nah itu nanti ada yang namanya kolaborasi, misalkan antara dokter gigi, perawat, kemudian ada farmasi, gizi, nah seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya interprofessional collaboration itu. Jadi di sini ada misalkan kedokteran gigi, farmasi, kemudian ada perawat, kemudian ada kesmas seperti itu. Nah, di sini kita Recording in progress. karena kita sudah istilahnya masuk ke farmasi ya pasti kita fokusnya ke obat. Nah, jadi istilahnya kita itu sudah ahli dalam bidangnya masing-masing ya. Nah, kemudian di sini contohnya misalkan seperti pandemi COVID kemarin ya. Nah,
kemarin itu mungkin menjadi tantangan yang sangat besar untuk tenaga kesehatan, di mana yang awalnya dokter yang terlibat. Nah, itu dokter itu tidak bisa ya, apa istilahnya itu bekerja sendiri, pasti juga butuh salah satunya perawat, di mana perawat itu yang membantu dokter sehingga proses istilahnya itu tujuan dari dokternya itu bisa tercapai, salah satunya ya memang dari perawat, kemudian farmasi. Jadi memang kita itu istilahnya bekerja sama ya untuk menciptakan suatu pelayanan kesehatan yang optimal seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk interprofessional collaboration, nah jadi di sini itu sebenarnya tujuannya kita fokusnya itu tetap ke pasien ya, bagaimana pasien ini agar bisa istilahnya itu puas puas dengan istilahnya itu bukan hanya dari segi misalkan, oh benar nih diagnosisnya, tapi terkait perawatannya tidak maksimal. Nah, itu kan sebenarnya juga merupakan suatu faktor, istilahnya ketidakcapaian ya. Jadi, kalau misalkan pasiennya diagnosisnya tepat, kemudian perawatannya dia juga dapat, nah itu kan di dalam hati pasien kan juga senang gitu ya. Nah, jadi istilahnya IPE ini salah satunya tujuannya ya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal seperti itu ya, sebagai istilahnya pendukung dari tenaga kesehatan sendiri. Nah, terkait IPE atau interprofessional education, nah nanti di sini eh, saya akan membahas terkait apa itu IPE gitu ya. Nah, kemudian kapan sih IPE dapat diterapkan? Nah, kemudian selanjutnya siapa sih yang bisa atau siapa sih yang akan terlibat dalam IPE ini, apalagi di dunia kesehatan ya. Nah, kemudian bagaimana sih di sektor kesehatan, kemudian pendidikan, IPE itu bisa dipromosikan seperti itu ya. Dan kemudian selanjutnya apa sih manfaat IPE gitu ya, apalagi untuk kesehatan di masa depan seperti itu, apalagi seperti yang kita tahu. Nah, sekarang kita kan sudah istilahnya itu sudah memakai BPJS ya kebanyakan. Nah, itu sebenarnya BPJS itu kan suatu universal health coverage ya, di mana dia itu cakupannya itu menuju kesehatan untuk semua agar lebih optimal seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana sih IPE ini dapat diterapkan gitu ya. Kemudian apa benar sih di dunia kerja nanti IPE itu akan benar-benar istilahnya itu diaplikasikan seperti itu atau hanya cuma di kampus saja. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang kalau di dunia istilahnya itu lapangan. Nah, IP ini justru sangat berjalan dengan lancar ya, di mana memang nanti memang kalau misalkan di dunia kampus, nah itu biasanya itu kita cenderung bertemannya itu sama teman-teman kita aja ya, farmasi sama farmasi, FKG sama FKG, nah kesmas sama kesmas. Nah, akan tetapi nanti kalau sudah di lapangan, nah itu teman-teman kita itu bukan hanya di prodi itu ya, tapi ada di berbagai bidang. Misalkan nanti kalian mau nggak mau, suka nggak suka ya, kalian akan dihadapkan dengan tenaga profesi lain. Karena apa? Nah, salah satu tujuannya agar mencapai istilahnya itu terapi ya, atau istilahnya itu kesehatan yang optimal seperti itu. Karena nggak mungkin kalau kesehatan itu hanya dari diagnosis atau dari terapi, karena kan pasti juga butuh perawatan dan segala macamnya ya. Nah, kemudian di sini sebenarnya IPE itu adalah suatu strategi ya supaya istilahnya tuh SDM atau sumber daya manusianya itu bisa memberikan cakupan kesehatan secara menyeluruh ke pasien atau masyarakat. Oke, kemudian di sini apa sih itu IPE seperti itu ya, atau interprofessional education. Nah, jadi sebenarnya dari WHO sendiri pada tahun 2010, nah ini sudah merilis nih dia istilahnya itu guideline untuk IPE ini. Jadi IPE ini dulunya itu memang tidak terlalu digencarkan ya. Nah, akan tetapi karena di berbagai rumah sakit di dunia sebelumnya itu sudah mulai menerapkan IPE, nah kemudian WHO itu memandang bahwa IPE itu sangat perlu ya di dunia kesehatan terutama. Jadi IPE ini merupakan suatu strategi pendidikan ya, di mana tujuannya ini itu untuk mempersiapkan mahasiswa dan istilahnya itu profesional di tenaga kesehatan agar membentuk suatu tim yang
profesional gitu ya, di mana dia ini sebenarnya akan mengoptimalkan atau istilahnya itu agar mahasiswa-mahasiswa di IIK khususnya itu bisa bekerja dengan baik seperti itu. Jadi memang tidak ada kemungkinan juga misalkan ketika kalian bekerja nanti itu pasti ada beberapa mahasiswa itu yang bisa terjun dengan tenaga kesehatan lain. Nah, akan tetapi ada juga yang tidak bisa gitu ya. Jadi memang tujuannya IPE ini adalah agar kalian itu bisa istilahnya itu bekerja sama dalam tim gitu ya, khususnya di bidang kesehatan. Nah, kemudian terkait IPE sendiri itu merupakan solusi ya. Jadi misalkan kalau seringkali dokter, kemudian farmasi. Nah, itu berbeda argumen itu sangat sering ya, di mana memang dokternya minta terapi A. Nah, akan tetapi di farmasi, nah itu nggak boleh dok, soalnya misalkan obat ini seperti ini. Nah, tapi karena adanya perbedaan pendapat gitu ya, nah itu justru jadi bahan yang menarik, di mana kenapa? Dari dokternya pun ini bisa belajar, nah begitupun di farmasinya ya. Jadi kalau memang ada perbedaan pendapat, nah itu nanti bagaimana solusinya? Nah solusinya ya kita akan berdiskusi bersama-sama ya. Jadi misalkan pada pasien A ini seperti ini, nah kemudian dari farmasinya ini dia mungkin menemukan jurnal atau guideline yang terbaru terkait istilahnya itu penyakit A ini. Nah, jadi di situ akan ada saling ada istilahnya itu interprofessional collaboration ya. Jadi istilahnya itu mungkin dari dokternya ilmunya juga terupgrade dan kemudian dari farmasinya pun juga bisa memberikan istilahnya itu informasi yang sangat terbaru ya untuk dokternya. Nah, kemudian IPE ini, nah jadi dia ini sebenarnya praktik kolaborasi ya. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan kita berkolaborasi sudah pasti akan ada 2 lebih profesi kesehatan di mana misalkan dokter, perawat, kemudian farmasi, kemudian gizi. Nah, seperti itu di mana kita ini akan saling mempelajari ya peran masing-masing profesi kesehatan di mana memang tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi salah satunya dan kualitas pelayanan kesehatan ya tentunya. Jadi intinya itu kita itu bisa membentuk suatu hasil akhir yang berkualitas dengan IPE ini. Nah, kemudian IPE ini memang dia base-nya itu metode pelajaran interaktif yang berbasis kelompok seperti itu sehingga harapannya di sini akan menciptakan suasana belajar kolaborasi di lapangan secara maksimal seperti itu. Jadi nanti kita bisa lihat nih misalkan dari perawat itu kira-kira seperti apa sih sudut pandangnya, kira-kira pasien ini harus dilakukan perawatan yang seperti apa. Nah, jadi nanti kita bisa tahu, oh menurut profesi keperawatan itu seperti ini. Nah, sedangkan kedokteran seperti ini, kemudian gizi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya itu kita juga bisa saling belajar bersama ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada kalian sudah diskusi nih nanti kalau misalkan ada kasus gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa pendapat yang tidak sesuai, misalkan berbeda. Harusnya pasiennya diberikan terapi A, akan tetapi yang profesi lainnya tuh harusnya B. Nah, itu nanti kalian akan memecahkan ini secara bersama-sama. Nah, justru seninya istilahnya tuh seninya IPE itu ada di situ ya. Jadi nanti kita akan saling berargumen seperti itu dari sudut pandang dokter, perawat, farmasi, gizi itu seperti apa. Nah, kemudian di sini nanti kita akan menggabungkan. Jadi istilahnya kalau misalkan nanti ada mahasiswa yang kok pendapatku nggak diterima sih, nah sebenarnya nggak diterima ya, cuma memang untuk pendapatnya itu akan ditampung akan ditampung semua, nah akan tetapi nanti untuk hasil finalnya, nah itu kita harus tetap mempertimbangkan kondisi pasien itu seperti apa dan tentu saja berdasarkan guideline yang terbaru ya otomatis. Nah, kemudian di sini kalau misalkan di ujungnya nanti itu sudah sepakat gitu ya, kalian sudah bekerja kelompok, nah kemudian sudah sepakat, oh ya udah pasiennya
seperti ini, di terapi menggunakan obat A, kemudian dilakukan perawatan seperti ini. Nah, kemudian di hasil akhirnya itu jangan ada satu tim yang istilahnya itu menggerutu di belakang ya. Jadi harusnya itu seperti ini, kenapa harus seperti ini? Nah, itu nggak boleh ya. Jadi istilahnya itu IPE itu seperti musyawarah. Jadi kalau misalkan musyawarah itu kan berarti kita mendukung apa yang telah kita sepakati bersama ya. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah sepakat ya, kita jangan mengelak lagi seperti itu ya. Jadi jangan sampai, "Loh, kan benar kataku seperti ini." Nah, jangan ada hal seperti itu ya di IPE itu. Jadi memang berbeda pendapat itu boleh, sangat boleh, apalagi kalian sebagai mahasiswa sudah pasti berada di fase aktif-aktifnya, aktif berargumen, mencari jurnal, itu pasti juga kalian lebih istilahnya itu lebih kritis ya. Nah, kemudian di sini kalian akan dilatih bagaimana mengutarakan pendapat gitu ya salah satunya. Jadi nanti kalau di IPE jangan ada yang malu-malu. Nah, jadi diutarakan saja. Misalkan kalau dari segi gizi itu seperti ini harusnya. Nah, kemudian dari segi perawat itu seperti ini. Jadi memang di sini kita juga akan melatih kalian ya untuk bagaimana sih nantinya di dunia rumah sakit atau di pekerjaan. Nah, itu nanti kalian akan lebih terbiasa berargumen seperti itu. Jadi memang untuk argumen itu sangat diperlukan ya nantinya di dunia pekerjaan. Nah, kemudian selanjutnya di sini memang dari IPE ya. Nah, di sini pasti diharapkannya kalian ketika sudah bekerja nanti, nah itu akan saling berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya agar kualitas kesehatan dari pasien atau masyarakat itu juga sangat optimal. Nah, kemudian di sini ada framework untuk IPE ya. Jadi di sini IPE, nah itu atau interprofessional education. Nah, di sini nantinya dia ini akan menjadi IPC ya atau interprofessional collaboration. Jadi edukasi dari dunia pendidikan kemudian pasti akan diaplikasikan ke dunia kerja seperti itu. Nah, jadi di sini ada istilahnya itu kebutuhan kesehatan setempat ya. Di sini ada local health needs, di mana kemudian di sini misalkan nih ada pasien DM gitu ya, kan banyak nih pasien DM. Nah, kemudian kita lihat seperti halnya di dunia kesehatan kita ya. Jadi di dunia kesehatan kita itu sistem kesehatannya itu sudah terfragmented ya atau dikotak-kotakan gitu ya. Istilahnya misalkan contohnya di kedokteran. Di kedokteran sendiri kan di situ kan juga ada berbagai subspesialis ya. Jadi misalkan ada spesialis obgyn, penyakit dalam, nah kemudian paru, kemudian anak. Nah itu jadi sekarang itu sudah mulai di kotak-kotakan ya atau difragmentasi. Nah, kemudian di subspesialis di spesialis pun itu ada istilahnya itu di bidangnya itu diperdalam lagi dengan adanya subspesialis seperti itu. Nah, jadi memang kenapa ditujukan untuk terfragmentasi? Nah, itu tujuannya itu sebenarnya untuk agar profesi kesehatan tersebut itu lebih terfokus ya. Nah, kemudian misalkan nih contohnya ada pasien transplantasi ginjal. Nah, pasien yang melakukan transplantasi ginjal itu kan tidak hanya dokter bedah atau dokter penyakit dalam. Nah, dari halnya pasien ginjal, ketika dia akan melakukan transplantasi, nah itu sudah ada dua dokter. Yang pertama itu ada dokter bedah, karena pasien akan melakukan pembedahan, kemudian ada istilahnya itu dokter penyakit dalam, karena ginjal itu dia masuk ke dalam IPD ya salah satunya. Nah, kemudian di sini juga pasti akan ada kolaborasi dengan dokter urologi ya, di mana misalkan nanti yang melakukan pengangkatan ginjal siapa. Nah, kemudian nanti yang menghubungkan ginjal kepada pendonornya itu siapa, seperti itu ya. Nah, jadi di sini memang selain dari bidang spesialis nefrolog, nah di sini juga akan istilahnya itu dimasukkan gitu ya, dokter spesialis urologi biasanya itu untuk menyambungkan pembuluh darah seperti itu. Nah, kemudian misalkan untuk menyambungkan pembuluh darah
vaskuler. Nah, itu juga butuh dokter bedah dengan subspesialis yang vaskuler ya. Nah, sedangkan yang urologi ini menjambungkan misalkan ureter ketika terjadi proses transplantasi di ginjal seperti itu. Nah, kemudian siapa yang membius? Nah, di sini masuk nih dokter anestesi biasanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang membantu menyiapkan, kemudian yang melaksanakan istilahnya itu yang mengecek alat-alatnya sebelum operasi siapa. Nah, itu sudah pasti peran dari perawat ya salah satunya. Nah, jadi dalam dunia kesehatan, apalagi di dunia medis, nah itu IPE itu sangat diperlukan ya, karena memang seperti halnya yang saya singgung di awal, kita nggak bisa bekerja sendiri gitu ya istilahnya. Nah, kemudian di sini kalau misalkan kita ini sudah terfokus gitu ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing, nah diharapkan di sini itu belajarnya itu akan semakin salah satunya akan semakin mendalam ya, di mana nantinya ketika akan terbentuk suatu tim, nah di sini timnya di sini akan belajar juga ya, misalkan di dunia kedokteran itu seperti ini. Nah, sedangkan perawat itu seperti ini. Jadi di sini kita akan istilahnya itu bisa juga menyamakan persepsi ya dengan case yang sama seperti itu. Nah, kemudian di dalam pelaksanaannya gitu ya, istilahnya collaborative practice ini inilah yang nantinya akan menjadi IPC ya salah satunya atau interprofessional collaboration di mana IPC ini ketika dia sudah terjadi. Nah, ini nanti diharapkan pasien itu akan puas ya dengan pelayanan dari berbagai kesehatan yang terlibat di dalamnya salah satunya. Nah, memang di sini memang untuk targetnya sesuai framework ini yaitu bukan hanya pasien ya kan, tetapi di sini targetnya itu adalah masyarakat secara umum juga. Jadi untuk IPE ini tidak dilakukan hanya di rumah sakit saja, tapi bisa kok misalkan di puskesmas, seperti itu juga bisa, seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau misalkan sudah mencapai optimal ya. Nah, kalau dia sudah sampai optimal, misalkan pelayanan kesehatannya, nah kemudian di sini bisa juga nih menjadi penguatan sistem kesehatan di instansi tersebut ya salah satunya. Nah, kemudian hasil akhir yang diharapkan itu sudah pasti adalah perbaikan outcome ya dari suatu instansi atau dari kesehatan pasien, salah satunya baik individu maupun masyarakat. Nah, kemudian di sini kapan IPE itu bisa terjadi ya? Nah, IPE ini bisa terjadi ketika ada anggota atau lebih dari 2 profesi yang dia ini saling belajar untuk membentuk suatu tim ya, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk IP itu tidak harus bertemu secara langsung. Jadi misalkan, nah seperti kita kan bisa Zoom ya. Nah, memang kalau zaman dulu mungkin kita harus ketemu untuk memecahkan suatu masalah. Nah, tetap sekarang pun IPE itu dapat dilakukan misalkan by WA, misalkan di IGD. Di IGD ada pasien kritis. Nah, kemudian perawatnya tuh menghubungi dokternya, "Dok, ternyata ada pasien seperti ini." Nah, itu juga termasuk IPE ya sebenarnya salah satunya, di mana memang kita berkolaborasi, yang tujuannya itu untuk outcome pasien, gimana sih biar pasien ini istilahnya melewati masa kritis tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di sini terkait IPE, nah apa saja sih kompetensi dasar dari IPE seperti itu ya, di mana memang di sini mahasiswa yang mendapatkan IPE ya, khususnya di sini mungkin lebih diharapkannya akan lebih memahami gitu ya peran dan tanggung jawab masing-masing antar profesi seperti itu, di mana memang kompetensi dasar dari IPE ini dibagi menjadi 4, yaitu ada value, nilai atau etik, kemudian istilahnya itu etika dalam profesi itu seperti apa. Jadi memang sebenarnya kita itu sebagai tenaga kesehatan itu ada batasannya ya. Jadi misalkan farmasi. Nah, di farmasi kan kita sudah istilahnya itu terjun di dalam dunia obat-obatan ya. Jadi ya kalau kita sudah terjun ke dunia obat-obatan, nah jadi kita jangan
berani-beraninya mendiagnosis pasien gitu ya. Jadi yang mendiagnosis itu mutlak adalah wewenang kedokteran. Jadi jangan sampai di farmasi itu mengomentari misalkan terkait diagnosisnya. Diagnosisnya harusnya seperti ini. Nah, itu istilahnya bukan kewenangan farmasi ya. Jadi memang di dunia kesehatan itu istilahnya itu ada batasan-batasannya. Nah, kemudian ada rules di mana peran dan tanggung jawabnya itu seperti apa. Nah, kemudian di sini ada interprofessional communication di mana memang di sini kalian juga akan dilatih terkait bagaimana cara komunikasi dengan tenaga kesehatan lain dengan baik ya. Jadi tidak jarang biasanya itu misalkan di farmasi lah. Nah, itu terkadang mereka itu kalau misalkan harus berkomunikasi gitu ya dengan dokter itu cenderung takut. Takut dimarahi, takut seperti ini. Nah, sebenarnya itu jangan diaplikasikan ya, di mana memang nggak apa-apa kalau misalkan di terapinya itu ada yang harus dikoreksi, tidak masalah kalau misalkan kalian mengingatkan ke dokternya, "Dok, ini pasiennya seperti ini." Nah, itu nggak masalah ya. Namanya dokter juga manusia, nah mungkin kadang ada yang terlupa atau seperti apa, nah itu nggak masalah. Jadi, jangan ditakuti, kan istilahnya kita kan hanya membantu istilahnya meluruskan atau bagaimana. Kalau misalkan pendapat kita pun tidak diterima, nah itu juga tidak masalah ya, mungkin dokter punya cara sendiri untuk, men-treatment pasien tersebut. Nah, kemudian yang terakhir di sini kompetensinya ada tim dan teamwork, di mana di sini kita akan bekerja dalam tim dan kemudian kita akan bekerja sama membentuk suatu istilahnya itu teamwork agar pasien ini mendapatkan terapi yang optimal seperti itu. Nah, kemudian di sini siapa saja sih sebenarnya yang diperlukan untuk mengimplementasikan dari IPE. Nah, jadi IPE ini dia ini tidak akan berhasil kalau misalkan salah satunya tidak ada fasilitator ya. Nah, jadi fasilitator di sini salah satunya misalkan ada pemimpin di bidang kesehatan. Nah, itu dinamakan fasilitator ya atau leader. Nah, fasilitator di sini siapa ya? Dosen-dosen kan kalian sudah dibagi per kelompok ya nantinya. Nah, nanti akan ada beberapa dosen yang akan menjadi fasilitator atau leader. Nah, jadi kalian nggak masalah misalkan berdiskusi dengan fasilitator tersebut terkait case-nya itu seperti apa. Nah, itu istilahnya pembimbing ya. Jadi dosen itu juga sekaligus sebagai pembimbing dan fasilitator di sini. Nah, kemudian yang kedua sudah pasti ada mahasiswa ya, di mana mahasiswa di sini di mana kalian akan dilatih. Jadi istilahnya biar tidak kagok gitu ya ketika kalian sudah di lapangan nanti. Nah, kemudian pendidik yang terlatih di mana di sini sudah pasti melibatkan misalkan kan di sini dosen-dosennya juga tidak hanya bekerja di kampus ya, di mana ada yang di rumah sakit, kemudian ada yang di apotek atau di puskesmas, nah seperti itu. Nah kemudian di sini ada individu dan komunitas. Nah misalkan kalian punya istilahnya itu kan kalau farmasi itu kan ada Young Farmasis. Nah, itu biasanya itu perkumpulan farmasi-farmasi muda nih. Nah, itu kalian bisa misalkan di situ kan sering terjadi diskusi. Nah, itu boleh kalian misalkan mengutarakan istilahnya itu case tersebut atau misalkan menanyakan terkait pasiennya ini seperti apa. Nah, itu tidak masalah. Jadi istilahnya tetap berdiskusi dan berkomunikasi dengan baik ya. Nah, kemudian di sini apa sih manfaat dari IPE seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dia bisa memajukan terkait kesehatan di dunia ini secara universal, di mana memang berdasarkan WHO ya, di mana manfaat dari IPE ini sudah pasti ya. Yang pertama ini meningkatkan kesehatan masyarakat, kemudian terkait dia ini bisa juga meningkatkan kepercayaan diri terkait tenaga kesehatan yang profesional. Jadi di sini kalau misalkan kalian sudah profesi gitu ya, kan kalian ini sudah dianggap sebagai tenaga yang profesional. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah dicap sebagai tenaga profesional, nah itu berarti ya
kalian harus siap dengan tanggung jawab kalian. Jadi memang jangan sampai kalian misalkan sudah lulus nih dari profesi. Nah, kemudian kalian menghadapi pasien. Nah, kemudian kalian istilahnya grogi atau gemetaran gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya termasuk istilahnya itu pasiennya kan juga takut ya, loh ini kenapa kok mereka istilahnya deg-degan gitu kan. Jadi pasien itu tidak percaya gitu ya. Kalau misalkan kalian lebih confident atau percaya diri menghadapi pasien, kemudian istilahnya melayani pasien, nah itu pasti pasien juga akan percaya ke kita. Nah, tapi kalau misalkan kalian tidak percaya diri, kalian takut, gemeteran, nah itu bagaimana pasien mau percaya gitu ya. Nah, kemudian di sini yang ketiga ya, mengurangi biaya perawatan kesehatan seperti itu. Nah, jadi di sini mungkin kalau misalkan ada ibu hamil, nah kemudian dia di desanya itu hanya ada bidan. Nah, kemudian dia konsulnya ke bidan. Nah, tapi dia kurang puas dengan bidan. Kemudian dia mau ke dokter objin. Nah, itu kan sebenarnya pasien akan cenderung mengeluarkan kos atau biaya yang lebih banyak ya. Nah, jadi memang untuk IPE ini kenapa dia dibuat diadakan gitu ya istilahnya. Jadi salah satunya juga untuk mengurangi biaya perawatan. Jadi sekali berobat aja dia bisa, kenapa harus 2 kali gitu ya istilahnya. Nah, kemudian yang terakhir sudah pasti meningkatkan praktek dan produktivitas di tempat kerja, di mana memang di sini tujuan dari IPE ini kalau misalkan ada banyak profesi kesehatan yang istilahnya itu terlibat, nah sudah pasti akan banyak tenaga kesehatan istilahnya yang dia ini sangat produktif ya di tempat kerjanya nanti. Nah, kemudian di sini bagaimana sih sektor kesehatan dan pendidikan dapat mempromosikan IPE ini seperti itu. Jadi biasanya untuk IPE ini dia strateginya ya akan mengkoordinasi dan tujuannya sudah pasti untuk mendidik kalian sebagai mahasiswa, di mana untuk melatih tenaga profesional di bidang kesehatan secara universal ya salah satunya. Dan di sini juga akan mengembangkan terkait praktek interprofesional kolaboratif dalam layanan kesehatan itu seperti apa. Nah, di nah di sini di IIK ini ya, di sini sudah mengalami kemajuan ya, di mana memang sudah mulai diadakan IPE antar fakultas, di mana memang tujuannya yaitu ya untuk istilahnya itu agar mahasiswa nantinya itu punya gambaran bagaimana bekerja di lapangan nanti, di mana biar tidak kagok gitu ya istilahnya ketika harus berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain. Nah, kemudian di sini bagaimana sih cara mengimplementasikan IPE itu sendiri. Jadi implementasi dari IPE ini dia itu membutuhkan beberapa poin ya, di mana yang pertama itu pembuat standar akreditasi untuk program pendidikan profesional. Jadi memang di sini semuanya itu harus ada akreditasi. Nah, akreditasi itu sebenarnya itu merupakan suatu standar ya. Standar itu tujuannya itu agar kita itu mencapai suatu kualitas yang optimal. Jadi istilahnya itu kalian ini udah dipersiapkan nih, kalian diharapkan mempunyai skills A, B, C. Nah, kemudian bagaimana cara kalian agar bisa mencapai tersebut? Nah, itu sebenarnya ada standar akreditasinya ya. Jadi memang harus dibuat standar agar kalian ini bisa mencapai target yang diharapkan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada perancangan kurikulum ya, di mana memang IPE ini merupakan perancangan kurikulum di mana dia ini akan menggabungkan misalkan dasar-dasar dari teori dari misalkan keperawatan, farmasi, FKG. Nah, itu seperti apa. Nah, kemudian di sini bisa ada training seperti itu ya dari para fasilitator. Nah, kemudian untuk IPE ini sebenarnya dia itu bergunanya untuk misalkan kalian nanti kan ini kan masih sarjana ya. Nah, pasti kalian kalau misalkan lulus S1 pasti akan ambil profesi. Nah, jadi IPE ini nanti sangat berguna untuk kalian profesi nanti. Jadi
istilahnya itu kalian diberikan gambaran gitu ya. Kalau misalkan profesi itu seperti apa. Nah, jadi kalian di sini cukup menjadi angkatan yang beruntung ya dibandingkan kakak tingkat kalian ya, karena kalian sudah dibekali atau diberikan gambaran terkait IPE di dunia nyata itu seperti apa. Nah, kemudian untuk integrasi dari IPE sendiri, karena di sini education, nah sudah pasti di dunia pendidikan ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah terjun di rumah sakit, nah itu baru kalian akan berkolaborasi seperti itu. Nah, kemudian di sini memang untuk interprofessional education ya. Nah, dia ini merupakan istilahnya itu menggabungkan antar profesi ya, di mana dari berbagai tenaga kesehatan, misalkan di farmasi. Nah, itu banyak nih biasanya miskomunikasi dengan misalkan dokter, di mana memang misalkan pasien geriatri atau pasien istilahnya itu lansia. Nah, itu kan pasti dia itu akan banyak sekali terapi atau obat-obatannya. Nah, terkadang beberapa dokter, nah itu istilahnya itu tidak teliti dalam mengecek interaksinya ya. Jadi dulu di waktu saya di rumah sakit ya, nah itu ada pengalaman. Jadi saya dapat pasien di mana pasien ini memang dia sudah CKD, kemudian dia ada atrial fibrillation. Nah, itu jadi di situ ada berbagai macam istilahnya itu IPE atau interprofessional collaboration ya. Jadi di situ ada dokter IPD, kemudian ada dokter jantung, kemudian pasiennya juga ternyata dia ada istilahnya ada pneumonia, jadi dokter paru pun juga masuk. Nah, ternyata pasien ini setelah dilakukan assessment ya, nah itu ternyata pasiennya itu kesehatannya menurun. Nah, itu kemudian di situ setelah ditelusuri ternyata pasiennya itu mengalami istilahnya itu efek samping dari obat-obatan untuk jantungnya, untuk AF-nya. Nah, itu di situ dari dokter IPD-nya, nah itu disuruh menghentikan obat jantung itu, karena kalau misalkan obat jantung itu tetap diberikan, nah itu akan istilahnya itu memperburuk kondisi pasien, apalagi pasien mengalami CKD ya. Nah, kemudian setelah dikonsulkan dengan dokter istilahnya jantungnya, nah tetapi ternyata dokter jantungnya itu tidak mau, istilahnya kenapa saya harus menghentikan obat ini seperti itu, sedangkan pasien butuh obat ini. Nah, jadi dari kedua dokter tersebut pun juga argumennya tidak ada yang mau mengalah gitu ya untuk pasien. Nah, kemudian setelah ditemukan istilahnya itu drug related problem-nya, nah setelah ditemukan drug related problem-nya, nah kemudian di situ dilakukan istilahnya itu pengkajian ya. Jadi di situ ada dokter spesialis jantung, kemudian penyakit dalam dan farmasinya itu ketemu. Jadi istilahnya itu kita berdiskusi bagaimana agar terapi pasien ini optimal, bagaimana agar kondisi pasien ini tidak mengalami efek samping karena obat tersebut, seperti itu ya. Nah, jadi setelah dilakukan istilahnya itu diskusi, akhirnya dari kedua belah dokter, dari kedua belah pihak dari dokternya itu pun akhirnya istilahnya legowo ya. Jadi istilahnya mereka itu mau mengalah satu sama lain. Jadi tujuannya IPE itu sebenarnya ada di situ ya. Jadi memang kebanyakan nanti kalau misalkan di lapangan, kalau misalkan pasien geriatri, nah itu pasti akan banyak sekali kolaborasi antar beberapa profesi ya, salah satunya. Nah, kemudian di sini bagaimana sih menerapkan IPE ya dalam dunia profesi kesehatan khususnya, di mana memang IPE ini memang dia ditujukan untuk pembelajaran bersama ya, di mana dari kalian sebagai mahasiswa di sini sudah dibekali bagaimana cara berkolaborasi antar tenaga kesehatan dengan baik, seperti itu. Jadi misalkan istilahnya itu jangan ada yang istilahnya sombong gitu ya. Misalkan sebenarnya pasien ini butuh saya sebagai misalkan farmasi, karena
harus berobat. Nah, itu jangan ya. Jadi memang di dunia kesehatan itu sama semua ya profesinya, akan tetapi kita memang porsinya itu sudah ditakar nih. Misalkan farmasi takarannya segini, kemudian perawat segini. Jadi memang tidak ada yang lebih unggul seperti itu. Nah, kemudian ini nih bisa dilihat ya di sini ada misalkan pasien geriatri atau pasien lansia. Nah, misalkan di sini ada beberapa peran ya. Misalkan di sini ada eh, pasien geriatrinya sulit makan. Nah, kemudian di sini pasiennya ini butuh makanan yang sedikit tapi yang istilahnya itu yang penting-penting aja. Nah, itu kan pasti kita butuh ahli gizi ya di sini. Jadi, ahli gizi di sini akan memberikan pertimbangan ke pasien. Misalkan pasiennya ini karena biasanya lansia ini untuk proses istilahnya itu menelannya itu juga susah. Nah, kemudian di sini juga ada pasien misalkan di kedokteran gigi ya. Nah, di sini misalkan pasien lansianya ini juga mengalami masalah ya pada giginya sehingga pasiennya di sini sulit untuk makan. Nah, itu jadi mau tidak mau kita juga butuh peran dari dokter gigi ya di sini. Oke, nah mungkin eh, itu penjelasan dari saya terkait IPE ini. Jadi memang IPE ini istilahnya angkatan kalian cukup beruntung ya karena mendapatkan IPE untuk istilahnya itu sebagai media kita belajar bersama-sama. Kita belajar istilahnya itu bertemu dengan profesi lainnya. Jadi teman-teman kita itu tidak hanya dari satu fakultas itu, tapi juga akan ada teman di berbagai fakultas. Nah, nanti biasanya itu akan ada misalkan kalau kalian sudah dibentuk suatu kelompok, nah itu komunikasinya jangan berhenti. Kalau misalkan IPE-nya sudah selesai, kemudian komunikasinya berhenti, nah itu jangan ya, dimana memang teman kalian yang di grup nanti itu mau tidak mau ya. Jadi kalian pasti akan membutuhkan teman kalian ini. Jadi misalkan kalian sudah lulus, nah kemudian ada teman kalian yang misalkan kalian di Jakarta, kemudian ada teman kalian yang asli Jakarta. Nah itu pasti kalian akan menghubungi teman kalian itu ya. Jadi memang komunikasi itu sebaiknya dijaga baik-baik ya. Jadi bukan hanya di dunia kesehatan sebagai misalkan antar profesi, tapi di kehidupan istilahnya itu di kehidupan real pun di luar pekerjaan kita komunikasi itu juga harus tetap dijaga ya, misalkan agar istilahnya itu kehidupan kita itu juga seimbang gitu ya, juga enak nantinya. Jadi memang komunikasi itu sangat penting ya. Jadi bukan hanya di dunia kesehatan tapi di dunia nyata pun juga pasti kita akan butuh komunikasi yang efektif ya di berbagai sektor seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya, Bu Krisna. Baik, terima kasih Bu Ade atas paparannya. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada para peserta, mungkin ada yang perlu didiskusikan terkait dengan IPE seperti itu. Mungkin dari insight-insight yang sudah disampaikan oleh Bu Ade Giri. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, ada yang perlu ditanyakan, atau mungkin ada yang mau ditambahkan. Silakan, kami persilahkan. Anteng-antengan ya ini mahasiswanya. Silakan, mungkin dari ARS. Dari ARS, ada yang mau didiskusikan? Di ARS ini ada Mbak Anissa Riani, ada Mbak Mewis Wulandari. Mbak-mbaknya ada yang mau ditanyakan, Mbak? Ada yang mau didiskusikan? Dari Kesmas mungkin? Dari keperawatan?
ini diem semua antara memang sudah tidak ada yang perlu didiskusikan atau ya udah yuk masuk aja langsung kita ketemu sama kasusnya gitu. Udah semakin semangat gitu ya. Baik, Bu Ade mungkin kita bisa langsung masuk ke kasusnya ya Bu ya. Boleh, Bu. Baik, ya. Mas-mas, mbak-mbak semuanya, untuk kasus IPE kali ini yang akan kita sampaikan, gitu. Oh ya, mungkin sebelum kita baik, ya, kami akan share untuk kasus ini. Jadi ini adalah kasus untuk interprofessional education kita kali ini. Jadi silahkan semuanya untuk dibaca. Kasusnya adalah sebuah kelurahan yang merupakan salah satu wilayah kerja puskesmas. Ini dikenal sebagai daerah yang padat penduduk dengan mayoritas warganya bekerja sebagai buruh pabrik dan pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil Posbindu PTM bulan lalu, ditemukan bahwa 35% dari 120 peserta ini memiliki tekanan darah lebih dari 140/90 mm Hg dan 60% diantaranya tidak kontrol rutin di fasilitas kesehatan. Jadi 60% ini diambil dari 35% 120 ini ya. Jangan bingung. Nanti ini di sini yang apa itu namanya? Yang tekanan darah tingginya 35%, tapi kok di sini dituliskan 60%. Jadi artinya ini 60% dari 35% ini. Selanjutnya, salah seorang pasien laki-laki berusia 50 tahun datang ke dokter gigi dengan keluhan pusing dan mual, mudah lupa dan sulit berkonsentrasi, mulut terasa kering sehingga sulit untuk menelan, burning sensation pada bibir dan lidah sejak 2 bulan yang lalu. Pada pemeriksaan permukaan lidah, terdapat lapisan berwarna putih, permukaan kasar, dan dapat dikerok. Kemudian juga berdasarkan hasil asesmen didapatkan halitosis dan dispepsia. Pasien adalah seorang buruh pabrik roti dan ada kabar akan adanya PHK sehingga pasien merasa cemas dan moodnya berubah. Berdasarkan pemeriksaan didapatkan riwayat hipertensi sejak 2 tahun yang lalu. Dengan riwayat pengobatan amlodipin 10 mg 2 kali 1 tablet, kandesartan 8 mg 3 kali 1 tablet, dan ketika dilakukan pengecekan tekanan darah itu 160/120 mm. Nadi 120 kali per menit, kemudian RR 22 kali, dan suhunya adalah 37,5 derajat Celcius. Saat konseling, pasien bercerita bahwa dia tidak rutin minum obat, hanya diminum apabila ingat. Kemudian menyukai makanan asin dan manis, jarang berolahraga, dan sering merokok. Nah, itu adalah kasus utamanya seperti ini. Di sini, masing-masing profesi memiliki tugas berdasarkan dari kompetensinya sendiri-sendiri. Yang pertama, untuk S1 farmasi, kompetensinya ya, kompetensi S1 farmasi, maka berdasarkan dari data pasien, data hasil asesmen, lakukan identifikasi dan jelaskan minimal 5 drug-related problem yang mungkin terjadi pada pasien tersebut, mencakup aspek indikasinya, efektivitasnya, keamanannya, dan kepatuhan atau adherence-nya. Kemudian yang kedua, lakukan evaluasi terapi antihipertensi yang sedang digunakan oleh pasien. Di antaranya adalah penggunaan amlodipin 10 mg 2 kali 1 tablet, kandesartan 8 mg 3 kali 1 tablet. Ditinjau dari kesesuaian pemilihan obat, dosis, frekuensi, dan kombinasi berdasarkan pedoman terapi hipertensi. Jelaskan juga kemungkinan penyebab tekanan darah pasien tetap tidak terkontrol meskipun telah mendapatkan 2 golongan antihipertensi.
Tugas yang ketiga adalah jelaskan kemungkinan efek samping obat hipertensi yang berhubungan dengan keluhan yang dirasakan oleh pasien, yaitu adanya burning sensation, dyschezia, dan hallucinosis. Kemudian yang keempat, susunlah rencana asuhan kefarmasian untuk pasien yang mencakup tujuan terapi, rekomendasi intervensi kefarmasian, baik itu secara farmakologis maupun non-farmakologis, edukasi pasien untuk meningkatkan kepatuhan, dan juga parameter monitoring efektivitas dan keamanan obat. Dan yang terakhir adalah lakukan konseling pada pasien yang meliputi cara penggunaan obat yang benar, pentingnya kepatuhan terapi jangka panjang, interaksi obat, makanan, dan gaya hidup, dan terakhir adalah tanda bahaya yang harus diwaspadai pada pasien dengan terapi tersebut. Baik, ini untuk mahasiswa S1 Farmasi. Selanjutnya adalah untuk mahasiswa S1 Keperawatan sesuai dengan kompetensi keperawatan. Yang pertama adalah berdasarkan dari kasus di atas, lakukan pengkajian keperawatan komprehensif pada pasien dengan mengidentifikasi data subjektif, data objektif, dan faktor resiko dan masalah keperawatan yang mungkin muncul. Kemudian yang kedua, sebutkan minimal 3 diagnosis keperawatan utama sesuai dengan data dan kondisi pasien berdasarkan dari diagnosis SDKI. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana intervensi keperawatan yang yang tepat sesuai dengan masalah keperawatan utama di atas. Dan ini meliputi tujuan dan kriteria hasil, dan intervensi keperawatan dilengkapi dengan rasionalitasnya. Yang keempat, tugas untuk mahasiswa keperawatan adalah menjawab bagaimana implementasi keperawatan dapat dilakukan oleh perawat sesuai dengan intervensi yang telah direncanakan, meliputi observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Dan yang kelima adalah bagaimana evaluasi keperawatan sesuai dengan diagnosis prioritas dari S1 keperawatan. Selanjutnya, dari mahasiswa S1 kedokteran gigi, ini adalah gambaran klinis pasien hasil dari pemeriksaan sudah ditampilkan di sini. Dan untuk mahasiswa S1 kedokteran sesuai dengan kompetensinya, bertugas untuk menjelaskan anamnesis dan pemeriksaan objektif pada pasien secara lengkap, menjelaskan gejala dan gambaran klinis pasien, baik ekstraoral atau intraoral. Kemudian yang ketiga adalah mendeskripsikan lesi intraoral pada kasus, menjelaskan diagnosis dan diagnosis banding manifestasi oral hipertensi, menjelaskan persamaan perbedaan diagnosis dan diagnosis banding, menjelaskan macam-macam manifestasi oral pada pasien hipertensi, menjelaskan etiopatogenesis pada kasus, menjelaskan tata laksana oral oleh dokter gigi dalam terapi farmakologi dan non-farmakologi, menentukan rujukan yang tepat, dan menjelaskan definisi dan klasifikasi hipertensi, menuliskan resep, membuat planning terhadap langkah pengobatan secara kolaboratif dengan nakes lain, dan melakukan KIE. Selanjutnya, untuk mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat. Jadi ini ada informasi tambahan untuk mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat. Hasil telah Puskesmas menunjukkan program promosi kesehatan hipertensi ini belum berjalan secara optimal karena tenaga kesehatan yang terbatas. Edukasi pasien lebih banyak dilakukan saat pasien datang berobat dan belum menjangkau sisi komunitas. Kemudian tingkat kepatuhan minum obatnya rendah. Alur pelayanan hipertensi di puskesmas belum efektif sehingga pasien sering menunggu lama dan tidak mendapatkan konseling. Dan data kunjungan pasien hipertensi belum terdokumentasi dengan baik di sistem informasi manajemen puskesmas.
Di sini, Puskesmas ingin membangun program kolaborasi lintas profesi untuk memperkuat promosi kesehatan hipertensi di tingkat individu, keluarga, dan komunitas. Nah, selanjutnya adalah tugas untuk mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat adalah yang pertama, menjelaskan minimal 3 masalah prioritas yang perlu ditangani pada tingkat individu dan komunitas. Selanjutnya, berdasarkan dari kasus tersebut, analisis determinan perilaku kesehatan pasien menggunakan pendekatan faktor predisposisi, faktor pemungkin atau enabling faktor, faktor penguat reinforcing, dan jelaskan masing-masing faktor dengan contoh konkret dari kasus. Yang ketiga, membuat strategi perencanaan intervensi promosi kesehatan bagi pasien dengan model health belief model bagi pasien dan masyarakat kelurahan tersebut. Dan yang terakhir adalah menyusun rencana intervensi promosi kesehatan berbasis komunitas untuk menurunkan faktor risiko hipertensi di wilayah kerja Puskesmas dengan memperhatikan tujuan umum dan tujuan khusus, sasaran individu, keluarga, dan komunitas, bentuk kegiatan promosi kesehatan, media promosi kesehatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat, dan indikator keberhasilan kegiatan. Selanjutnya adalah untuk mahasiswa S1 Psikologi. Sesuai dengan kompetensinya, yang pertama adalah melakukan identifikasi dan menjelaskan gejala stres yang mungkin dialami oleh pasien. Kemudian yang kedua, menganalisis faktor risiko dan faktor protektif yang mempengaruhi kondisi kesehatan mental pasien yang ditinjau dari faktor individu, faktor pekerjaan, faktor sosial, dan lingkungan. Yang ketiga adalah menjelaskan hubungan antara kecemasan atau stres psikologis dengan ketidakpatuhan minum obat, perburukan hipertensi, munculnya keluhan fisik pada orang, dan gunakan pendekatan biopsikososial dalam menjawab pertanyaan tersebut. Yang keempat adalah menyusun rencana intervensi psikologis tingkat dasar yang dapat dilakukan pada pasien ini, meliputi tujuan intervensi, bentuk intervensi, dan teknik psikologis yang sesuai. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi strategi coping adaptif yang dapat dikembangkan pada pasien untuk menghadapi stres akibat ancaman PHK, penyakit kronis, dan menjelaskan peran psikolog dalam membantu pasien membangun coping yang sehat. Dan yang terakhir adalah tugas untuk mahasiswa S1 ARS. Jadi berdasarkan dari kasus tersebut, lakukan identifikasi dan jelaskan permasalahan utama penyuluhan kesehatan yang terjadi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat. Lakukan analisis kebutuhan penyuluhan kesehatan untuk pasien dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas dengan memperhatikan berbagai faktor yang terliputi, terus kemudian susun rencana program penyuluhan kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh puskesmas dan rumah sakit dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengobatan hipertensi, pemanfaatan layanan kesehatan, di mana rencana tersebut mencakup tujuan, sasaran, materi penyuluhan, metode dan media, dan pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir adalah menjelaskan bagaimana monitoring dan evaluasi program penyuluhan kesehatan yang dilakukan meliputi indikator input, proses, output, mekanisme laporan, pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan layak. Baik, untuk peserta IPE semuanya, jadi kita ada beberapa timeline yang akan kita lakukan selama proses kegiatan ini berlangsung. Sebentar, mungkin saya perlu tambahkan sedikit informasi ya.
Baik. Hmm, Jadi ini adalah jadwal kegiatan. eh, Apakah layarnya sudah tampak ya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi ini adalah kegiatan kita selama aktivitas IPE ini. Ya, jadi hari ini pada tanggal 3 Januari, hari Sabtu, itu adalah pertemuan pertama untuk kegiatan interprofesional kita hari ini, di mana penjelasan umum terkait dengan IPE dengan pembicara Ibu Apoteker Ade Giri Ayu Anjani. Terus kemudian dari hari ini sampai nanti hari Senin, berdasarkan dari kasus yang sudah kami sampaikan, silahkan nanti di masing-masing mahasiswa itu melakukan telaah kasus dan tugasnya masing-masing. Jadi yang dari S1 Kesehatan Masyarakat tadi mengevaluasi bagaimana kasusnya, terus kemudian melaksanakan, mencari dulu jawaban-jawaban dari tugas-tugas yang dibebankan kepada S1 Kesehatan Masyarakat. S1 Farmasi juga demikian. S1 Kedokteran Gigi tadi membuat diagnosa banding, membedakan, membuat resep dan lain sebagainya. Silakan hari Sabtu ini sampai hari Senin nanti silakan masing-masing mencari jawaban atas tugasnya berdasarkan dari kasus yang telah disampaikan. Terus kemudian hari Selasa nanti kita akan bertemu kembali melalui media Zoom. Kami akan mempertemukan setiap kelompok dengan para fasilitatornya masing-masing. Nah, ini kerja kelompok nanti akan terbagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama itu nanti adalah sesi di mana seluruh eh, kelompok beserta dengan fasilitator itu nanti akan berdiskusi dari hasil temuan masing-masing berdasarkan dari cakupan kasusnya. Gitu. Disampaikan, kemudian bertukar pikiran, brainstorming, dan lain sebagainya. Saling meluruskan, mungkin saling berdiskusi, gitu. Kemudian dari hasil kerja kelompok satu, dari hasil diskusi, dari hasil bertukar pikiran, itu kemudian nanti silakan dilakukan perbaikan atas hasil kerja yang telah dilakukan secara mandiri. Terus kemudian pada kerja kelompok kedua, silakan nanti hasil diskusi yang sudah matang itu nanti disusun dalam bentuk PowerPoint. Jadi nanti akan ada dua hasil. Yang pertama adalah hasil individu. Hasil individu nanti silakan dikirimkan berupa Word. Nanti akan kami kirimkan untuk formatnya. Silakan dikirimkan berupa Word. Terus kemudian nanti silakan juga hmm, diperbaiki berdasarkan dari hasil diskusi kelompok pada hari Selasa tanggal. Terus kemudian hari Kamis di tanggal 8 itu silakan nanti dari masing-masing kelompok disepakati untuk dibuat dalam bentuk PPT. Jadi jawaban dari setiap eh, bidang ilmu ya. Jadi dari ARS, dari Kesmas, dari kedokteran gigi, dari farmasi, keperawatan gitu. Silakan ditampilkan hasil kerjanya, hasil diskusinya dalam bentuk PowerPoint. Nah, setelah didiskusikan dalam bentuk PowerPoint, nanti pada hari Rabu nanti tanggal 14, jadi masih 2 minggu lagi ya, kurang lebih ya 10 hari lagi lah. Kalau tanggal 14 itu 10 hari lagi, nanti kita akan melakukan pleno. Di mana pleno ini nanti kelompok-kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah nanti dipresentasikan hasil diskusinya, nanti juga di sini merupakan wadah untuk saling berdiskusi antar kelompok. Kalau dari kerja kelompok satu dan kerja kelompok dua, mungkin nanti kalian cukup berkomunikasi dan berdiskusi pada satu kelompok yang telah disusun tadi. Tetapi pada pleno nanti akan dibuka kesempatan untuk berdiskusi antar kelompok dengan para fasilitator. Jadi pada hari Selasa dan hari Kamis nanti silakan
Semuanya untuk membawa hasil kerjanya masing-masing untuk disempurnakan. Baik. Eh, untuk pembagian kelompoknya, sepertinya semuanya sudah tahu ya. Apakah masih ada yang belum tahu untuk pembagian kelompok untuk IPE hari ini? Baik, kalau misalkan tidak ada yang menjawab, maka bisa kami anggap semuanya sudah mengerti ya kelompoknya masing-masing itu. Kelompoknya masing-masing sudah diketahui. Maka di sini akan kami bagikan pembagian fasilitator. Jadi ada beberapa prodi memang yang tergabung dalam kegiatan ini dan begitu juga dengan fasilitatornya. Jadi fasilitator dalam kegiatan ini juga terdiri atas dosen-dosen dari berbagai program studi. Untuk kelompok Untuk kelompok satu, nanti fasilitatornya ada dari Ibu Apoteker Ade Giri Ayu Anjani. Terus kemudian untuk kelompok 2 dengan Ibu Apoteker Briandini Dwi Astuti. Kelompok 3 dengan Ibu Apoteker Erni Anikasari. Kelompok 4 dengan Ibu Sri Wahyuni, nurse. Kelompok 5 dengan Ibu Kristina Dewi, nurse. Kelompok 6 dengan Bapak Yohanes Andirias, nurse. Kelompok 7 dengan Bapak Iwan Guru, nurse. Kelompok 8 dengan Dr. Gigi Sawitri Indah Pertami. Kelompok 9 dengan Ibu Vivin Dwi Purnamasari. Kelompok 10 dengan Ibu Endah Retnani dari Kesehatan Masyarakat. Kelompok 11 dengan Ibu Nikmatu Zuliana dari ARS, Administrasi Rumah Sakit. Kelompok 12 dengan Ibu Puput Mariati dari Psikologi. Kelompok 13 dengan Ibu Nurul Hidayah dari Psikologi. Kelompok 14 dengan Bapak Muhammad Hafid, Dokter Gigi. Kelompok 15 dengan Ibu Ida Wahyuningsih, Dokter Gigi. Dan kelompok 16 dengan Ibu Yoswatun Hasanah, Dokter Gigi. Nah, untuk pembagian kelompoknya, karena semuanya sudah mengetahui kelompoknya masing-masing, maka nanti silakan dari masing-masing kelompok nanti silakan berdiskusi, dibuat dulu penyelesaian tugasnya secara individu, baru kemudian nanti dibawa pada hari Selasa nanti untuk saling berdiskusi dengan didampingi oleh para fasilitator. Jadi di sini Bapak Ibu fasilitator itu hanya akan mengarahkan, jadi tidak akan memberikan jawaban atas masing-masing tugas yang sudah dibebankan ke setiap individu, gitu ya. Jadi fasilitator ini, Bapak Ibu fasilitator ini bertugas untuk mengarahkan, mendampingi, dan memastikan bahwa diskusi antar profesi ini nanti benar-benar berjalan dengan baik sesuai dengan sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan hari ini. Mungkin sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, baik. Dari raise hand dari Mbak Fitria Novianti dari S1 Kedokteran Gigi. Silahkan, Pak. Bisa di-unmute mungkin? Mohon izin Ibu, izin bertanya. Ini ternyata jadwal yang kami dapatkan itu tabrakan itu seperti apa, nggih? Yang kapan? Dua-duanya sepertinya tabrakan yang hari Selasa dan Kamis, karena di hari Selasa kami ada skill lab rehabilitas, dan yang di hari Kamis itu kami ada ujian praktek, Ibu. Oh, begitu. Baik. Saya coba akan berdiskusi dengan Bapak Muhammad Kafid ya. Nanti coba kami akan diskusikan dengan Bapak. Baik, terima kasih. Baik, ya. Mungkin dari yang lainnya ada yang perlu didiskusikan?
psikologi sepertinya hari Rabu itu ada kunjungan ke RSJ. Oh ya, hari Rabu ada kunjungan ke rumah sakit RSJ jiwa. Lawang deh. Baik, Satu baik. kelas. Demikian. Baik. Coba nanti akan kita diskusikan kembali ya, Bu. Berarti ini yang yang psikologi yang hari apa, Bu? Kamis. Hari Rabu, Oh, hari terakhir. Rabu. Oh, Terakhir. yang tanggal 14. Iya. Oh, baik, baik. Iya, iya. Ya, Bu, coba nanti kami kondisikan. Terima kasih, Bu Bro. Terima kasih, Mbak Fitria. Selanjutnya ada dari S1 Farmasi dari Mbak Oh iya, silakan. Dari mana? Oh, dari keperawatan. Mbak Nefsi, silakan Mbak Nefsi. Mungkin sebagian atau 40 anggotaan jam setengah 9 hari Selasa itu ada ujian Mandarin, Bu. Oh, baik. Dari keperawatan ya, coba nanti akan kami diskusikan. Eh, mungkin kami akan diskusikan nanti ya, coba dengan tim bahasa Mandarin. Ya, terima kasih Mbak Nefsi. Dari S1 Farmasi, Mbak Fitria Ismet, silakan Mbak. Izin mengkonfirmasi, Bu, untuk dari S1 Farmasi, terutama yang kelas B teori itu, kami hari Senin, Selasa, sama Kamis itu ada teori dan ada praktikum, Ibu. Lalu di hari Rabu yang waktunya pleno, ada sebagian mahasiswa yang ada tes mind mapping English. Lalu izin bertanya juga, yang dimaksud dengan tugas individu itu maksudnya kayak tugas S1 farmasi sendiri, mengumpulkan tugasnya S1 farmasi atau tugasnya per anak dalam S1 farmasi itu nggih, Ibu? Nah, Mbak, jadi Mbak Fitria Ismet, misalkan ada Mbak Fitria, terus kemudian misalkan ada Mbak siapa ya lagi ya, ada Mbak Risma, ada Mbak Embun gitu. Nah, masing-masing Mbak Fitria juga mencari jawaban atas tugas-tugas yang dibebankan untuk mahasiswa S1 Farmasi. Mbak Embun juga demikian, Mbak Risma juga demikian, Mbak Laura juga demikian, Mbak Ilva juga demikian gitu. Jadi semuanya membuat sendiri. Jadi memang tugas ini IPE ini kan memang sebelum kita berdiskusi kita harus memahami dulu gitu kan. Kita harus memahami dulu sebenarnya konteks dari kasus ini tuh apa, materi ini tuh sebenarnya apa, kaitannya bagaimana. Misalkan eh, terkait tadi ada amlodipin juga, terus kemudian ada kaptopril juga gitu. Amlodipin udah benar apa belum? Apakah ada obat yang harusnya ditambahkan tetapi masih belum masuk di sini gitu. Itu semua tiap individu harus mengerjakan. Nah, sedangkan nanti untuk kelompoknya, itu kelompoknya sudah sesuai dengan yang sudah dibagi. Tadi Mbak Fitria sudah masuk ke kelompok 7. Jadi nanti eh, hasil kerja kelompoknya itu sudah merupakan interprofessional collaboration dengan semua program studi yang lainnya. Seperti itu ya, Fitria. Untuk jadwal S1 Farmasi nanti akan kami diskusikan kembali nanti dengan. Terima kasih, Fitria. Kemudian ada Mbak Zevani, silahkan Mbak Zevani dari S1 Kedokteran Gigi. Baik, Ibu. Perkenalkan nama saya Zevanya dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Sebelumnya saya izin bertanya terkait diskusi antar prodi itu berarti kami selaku mahasiswa yang satu kelompok itu diperkenankan untuk dapat membuat grup satu kelompok, nggih. Lalu yang pertanyaan kedua adalah beberapa mahasiswa dari Kedokteran Gigi ada yang pada saat pleno di tanggal 14 nanti ada yang sudah mengambil waktu tes English for mapping itu apakah diperkenankan untuk meninggalkan pleno duluan apabila memang plenonya belum selesai? Mohon arahan. English for mapping, baik. Nanti coba kami diskusikan ya terkait dengan yang English for mappingnya. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut bagaimana untuk kegiatan tadi yang saling berbenturan dari S1 Kedokteran Gigi, S1 Farmasi, S1 Psikologi, dan juga ada S1 Keperawatan dengan beberapa jadwal yang lain. Baik, eh, mohon nanti ditunggu informasi lebih lanjut. Untuk soal gitu ya, untuk tugas apabila memang sudah tidak ada yang ditanyakan, akan kami kirimkan ke
Mana ini? Saya kirimkan ke chat box saja ya. Saya kirimkan ke chat box. Di chatbox sudah kami kirimkan terkait dengan pembagian kelompok dan juga kasus IPE yang menjadi tugas baik individu maupun nanti yang akan menjadi dasar pembahasan interprofessional collaboration dari dari setiap kelompok seperti itu. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti mahasiswa bisa bertanya terlebih dahulu kepada para dosen pengampu gitu ya dari masing-masing kelompok atau dari fasilitator dari masing-masing program studi. Tadi sudah kami sampaikan nama-nama dari fasilitator, pasti semuanya sudah mengenal masing-masing. Silakan untuk bertanya kepada fasilitator. Maka nanti apabila sudah terjawab oleh fasilitator, maka silakan untuk diterima. Apabila nanti ada hal-hal lagi yang perlu kami diskusikan, maka kami dari tim fasilitator dan juga penyelenggara IPE, kami akan berdiskusi lebih lanjut. Dari sini mungkin sudah bisa kita cukupkan. Apakah tangkapan layar kegiatan ikut serta dalam kegiatan ini sudah disiapkan? Apabila sudah, maka kami akan share untuk